sama seperti Wali Songo. Kalau ada orang mengatakan Wali Songo itu dari Gujarat, Wali Songo itu dari Hindia, Wali Songo itu dari Cempa, itu salah, pembelokan sejarah. Bahkan saya pernah mendengar sendiri ceramahnya Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan memang kenyataannya seperti itu. Wali Songo itu datang dari mana? Dari Yaman. Mereka dari Ammul Faqih. Mereka keturunan Sayyidina Husain Al-Husainiyun, tapi bukan dari Al-Faqihul Muqaddam, tapi dari jalur Ammul Faqih. Bagaimana mungkin mereka datang ke Indonesia, ke tanah Jawa, tanpa belajar bahasa Jawa, melebur dengan masyarakat Jawa? Pasca ditangkapnya penceramah Habib Yusuf Alkaf terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur, polisi mengungkap fakta baru. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Tommy Prambana mengungkap tersangka melancarkan aksinya dengan iming-iming korban akan mendapat barokah dan awet muda. Diketahui Habib Yusuf Alkaf tinggal di Desa Panaguan, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Dikutip dari tribunjatim.com, pada Rabu 2 Februari 2022, AKP Tommy menjelaskan tindak pidana pencabulan tersebut dilakukan oleh tersangka di salah satu studio di kediamannya. Kedua korban yang merupakan anak didiknya tersebut masih berusia 16 tahun, berinisial S dan Y. Awalnya mereka diminta untuk memijat tersangka di studio tersebut. Akan tetapi Habib Yusuf Alkaf justru mencabuli keduanya dengan iming-iming akan mendapatkan barokah dan awet muda. Selain itu, tersangka juga berdalih agar ilmu yang didapatkan para korban bisa merasuk dan bermanfaat. Pada 31 Januari malam, Habib Yusuf Alkaf ditangkap di Pasar Omben, Kabupaten Sampang. Setelah ditangkap, tersangka langsung dibawa ke Polres Pamekasan karena telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ia ditahan selama 20 hari untuk keperluan pemeriksaan terhitung sejak hari Selasa kemarin. Saat ini polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian yang sempat dipakai. Hewan kurban jangan di halaman masjid. Haram di halaman masjid. Penyembelihan hewan kurban diharamkan, penyembelihan hewan kurban di halaman masjid, apalagi di dalam masjid. Bukan hanya pembelian, pemakaian alat-alat wakaf masjid haram untuk kepengurusan pengolahan hewan kurban. Penggunaan air masjid haram untuk pengelolaan hewan kurban. Jelas, masjid hanya untuk kemaslahatan sholat dan muslimin, bukan untuk kurban. Biar paham. Habib keras banget. Selama ini kita pakai air masjid di terserelo. Jelas. Air masjid nggak boleh nih. Nampannya nggak boleh dipakai. Sendoknya masjid nggak boleh dipakai. Jangan pakai goloknya masjid. Masjid misal punya kok nggak boleh. Tali tambangnya masjid, bambunya masjid nggak boleh dipakai. Dari wakaf masjid ya, tidak boleh. Nggak boleh. Dari wakaf. Jelas sampai sini. Airnya nggak boleh loh. Nyuci ususnya, nyuci jeroannya, nyuci nggak boleh. Jadi jangan kalian bikin istilah pribumi bangsat dalam tubuh saya. Bukan hanya mengalir darah Rasulullah. Saya punya ibu, itu bukan syarifah. Saya punya ibu, darahnya adalah suku Batu, ada darah suku Buton, ada darah Minahasa, ada darah Flores. Saya punya abah, punya nenek, itu ada darah Ternate. Saya punya abah, punya kakek, punya ibu, itu ada darah Sangir Manganitu. Jadi ada 7 darah Indonesia Timur dalam tubuh saya. Jadi nggak usah mau pakai soal pribumi. Kalau bilang pribumi, saya juga pribumi. Jangan. Nah, ini yang begini-begini yang bikin rusak Indonesia. Jadi kalau kalian bilang sudah punya habaib, nggak usah habaib yang lain, jangan. Datang aja ke kontestasi lalu ini. Kalau nggak pulang dengan kepala, bukan saya habaib yang lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di
Tidak butuh waktu yang lama setelah videonya viral, maka terbongkarlah siapa sebenarnya dia. Seorang yang terindikasi sebagai agen Zionis Yahudi, bahkan pernah terciduk polisi sebagai pemilik arena judi. Maka sangat pantaslah orang seperti dia akan berpotensi menyesatkan umat Islam ketika ia tiba-tiba diulamakan. Dan yang paling penting lagi, dan wajib kita waspadai sebagai bangsa pribumi, Hani bin Yahya As-Segaf adalah orang kepercayaan Lutfi bin Yahya dalam proyek pencarian makam, yang kita duga sudah pasti makam-makam tersebut akan diba'alawikan. Subhanallah, 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Mbak Lutfi dan saya ditunjuk jadi sekretaris jenderal Petanesia. Kerjaannya menggali kuburan keramat, mempersatukan orang dan ngurusin anggota yang sebanyak 6 juta se-Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu Habib Ali Al-Atas ini. Al-Haddad. Nah, ini Habib ini dulu. Yang baca ratib diserang. Iya. Yang baca Ratibul Haddad. Setiap Ramadan saya memimpin di Masjid Serang, masjidnya Habaib. sekarang kembali ke jual baju. Tidak jadi Habib lagi. Tidak jadi. Kenapa kok tidak jadi? Udah nyari uang yang ikhlas buat makan tiap hari. Iya. Alhamdulillah. Sekarang banyak Habib penipu-penipu ya. Dengan dia jadikan Habib penipu itu orang Habib yang Syiah. Celah Abu Bakar, Umar, Utsman. Oh iya. Orang-orang semua dicelai. Seperti jenggot Habib. Oh gitu. Terima kasih informasinya Habib ya. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin. Nomor 68. Jangan pernah meninggalkan majelisnya habaib. Jangan pernah jauh dari para habaib. Jadikan mata kalian selalu menatap daripada muka-muka para habaib. Duduklah kalian di majelis mereka. Berhusnudlah kalian kepada mereka. Cintai mereka, hormati mereka. Maka insya Allah, walaupun kalian bukan dari para habaib, tapi insya Allah nanti di akhirat kalian akan berada di gerbongnya para habaib. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk itsbatun nasab, enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Kajian ilmiah, tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Nah makanya orang belajar di mana nggak tahu. Makanya harus belajar itu pakai sanad ilmu yang benar ya. Makanya jauhi sifat anak cucuku adalah tanda keamanan, maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habaib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu wahai santri, jaga habibmu, lindungi habibmu. Alhamdulillah. Lama tidak jumpa ini Pak Maskur ya. Iya, sama-sama sibuk mungkin gitu. Iya, saya dengar-dengar sama ada masalah dulu Pak Maskur. Masalah rumah tangga. Rumah tangga. Iya. Katanya sampai pisah gitu Pak Maskur. Ceritanya itu ya apa Pak Maskur? Ya gini, masalahnya saya kan nggak merasa ngambil istrinya orang juga. Ya memang saya itu kawin dengan Syarifah. Jadi waktu itu selang 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Jadi ada salah satunya anak buahnya Taufik itu mundar-mandir nyariin saya ke tempat itu, ke tempat lainnya, sampai nyampe di Villa Kiai Abdullah Sirot. Iya. Itu ya, memang toko saya di depan situ. Punya sampean di sana. Iya. Tapi itu langsung saya dipanggil ke situ.
ketepatan ada anak buahnya di situ. Yang nyari saya itu orang tua. Itu anak buahnya itu orang ditugaskan Mas Toy? Kayaknya gitu. Kayaknya gitu ya. Karena sudah mondar mandir ya. Iya, masalahnya kalau nggak ditugaskan, saya nyampe di situ ketemu saya langsung saya ditelepon suruh ngomong dengan Taufik gitu. Ya saya nggak takut, maksudnya ya langsung tak terima. Apa yang disampaikan kira-kira Mas Toy? Ya itu suruh waktu itu. Inilah nama habaib yang tidak jelas yang bermakam di sini. Muhammad bin Yusuf Alkaf, Muhammad Salam bin Hussein Al-Atos, Hussein bin Abdul Halim Al-Atos, Ahmad Nur bin Abdurrahman Asmad Khan, Muhammad bin Ali Al-Hadad, Abdurrahman bin Ali Asmad Khan, Muhammad bin Hussein Assegaf, Abdullah Yusuf bin Muhammad Asmad Khan, Husin bin Abdullah Yusuf Asmad Khan, Zainal Abidin bin Muhammad Alkaf, Muhammad Saleh bin Hussein Al-Atos. Lincir lewat manakib Syekh Abdul Qadir, banyak ibadah, banyak berzikir. Barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah di syafaat Nabi Muhammad. Para pengikut yang mewalikan gurunya dengan dada tidak jelas. Kalau namun yakin dawuhipun Gusmi, setelah sepeninggalku, jangan mudah percaya dengan orang. Jangan mudah percaya sesuatu yang tidak masuk akal. Lajeng enten malih, niki termasuk tujuan kita. Kanjeng Nabi niku nate dawuh dateng putinipun Fatimah Zahra. Kelak para wali-walinya Allah ketika akan memasuki pintu surga, Allah dawuh, berhentilah dulu, ajaklah semua santri-santrimu, semua pengikutmu, atas seizinku bareng-bareng masuk ke dalam surgaku. Mungkin termasuk kita sedaya niki. Panjenengan-panjenengan yang oleh Allah diparingi hidayah, dipun takdir derek hormat halipun Mbah Ut yang ke-43 niki, mugi-mugi ngunduh keberkahan barokai kagem kita sak keluarga soho kehidupan kita teng donya niki, sekaligus mugi-mugi Sunan Kudus bin Sunan Ngudung atau Sesabil bin Khalifah Husain atau Sunan Mertoyoso Kangreng Madura Sunan Mertajesah bin Ibrahim Maulana Ishaq. Yang terakhir saya bacakan Sayyid Maulana Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri bin Sayyid Yaqub Wali Lanang bin Ibrahim Maulana Ishaq. Lah dari Maulana Ishaq ini ke atasnya adalah bin Sayyid Junaid bin Sayyid Abdul Qadir bin Sayyid Su'aib bin Sayyid Abdul Jabbar bin Sayyid Abdul Razak bin Sayyid Abdul Aziz bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Saleh bin Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhum bin Sayyid Abu Saleh Musa Janki Dausat bin Sayyid Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Daud Amir Makkah bin Sayyid Musa As-Sani bin Sayyid Abil Kiram Abdullah As-Sani bin Sayyid Musa Al-Jun bin Sayyid Abdullah Al-Kamil Al-Mahdi bin Sayyid Hasan Al-Musanna bin Imam Al-Hasan As-Sibuti bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
foto-foto lukisannya khalifah itu jangan dibeli Pak ya. Jangan naruh fotonya khalifah, Wali Songo. Siapa yang menggambar Wali Songo? Tidak mungkin mereka itu mau digambar. Berarti di feeling, kok wani memfeeling Wali Songo. Mungkin niatnya cinta kita. Cek iling Sayyidina Umar. Bukan itu. Ya, tidak ada videonya, tidak ada fotonya waktu itu. Nah, jangan beli kaos, jangan beli lukisan Wali Songo, khalifah, jangan dibeli yang seperti itu. Kalau misalnya jenengan beli fotonya Habib Umar bin Hafid, jenengan taruh, kan memang itu benar dan tidak apa-apa. Misalnya jenengan mau pasang fotonya Habib Mundir, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah, memang ada. Misalnya jenengan mau pasang fotonya Habib Soleh Al-Idrus Malang, pasang, tidak ada masalah, karena memang benar. Tapi kalau lukisan para sahabat, wah salah sekali. Tidak boleh, jangan. Jelas ini. Jadi kalau ada di rumah jenengan ambil aja, jenengan turun.